Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo menghimbau kepada seluruh pelaku usaha di Provinsi Gorontalo, usaha mikro dan usaha kecil, untuk mendaftarkan usahanya menjadi perseroan perseorangan berbadan hukum. Apabila saudara mendaftarkan usaha saudara menjadi perseroan berbadan hukum, tentu ada beberapa hal yang menguntungkan bagi saudara. Yang pertama, ada pemisahan harta pribadi dengan harta perseroan. Yang kedua, kemudahan akses terhadap perbankan. Yang ketiga, ada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap usaha saudara. Yang keempat, ada kemudahan dalam melakukan perikatan transaksi dengan pihak lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo pasti bisa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Melalui kesempatan ini saya menghimbau, mari kita wujudkan ekonomi nasional yang kondusif dengan mendaftarkan usaha Anda menjadi perseroan perorangan berbadan hukum. Mari kita maju bersama membangun negeri kami pasti. Odu Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat pengayoman, ya. Selamat malam untuk sahabat pengayoman yang hadir langsung pada hari ini dan juga sementara nonton live streaming kami di Humas Kemenkumham Gorontalo. Izinkan saya hari ini Martvina Sapii, saya selaku JFT Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo. Hari ini kembali hadir menyapa sahabat pengayoman dalam dialog interaktif Kakanwil Menyapa. Hari ini Senin 7 Juni 2021 kami hadir di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Limboto ya. Hari ini kami ada di Deli Mutu Food Court. Katanya ini first food court in Limboto. Tempatnya nyaman sekali ya. Sudah banyak juga pengunjung di sini. Untuk itu kami memilih tempat di sini untuk melakukan sosialisasi. Hari ini kami hadir kembali menyapa sahabat pengayoman masih dengan sosialisasi yang kami lakukan, yaitu tentang arah kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan klaster-klaster turunannya. Salah satunya adalah perseroan perorangan, juga beberapa di bidang pelayanan hukum khususnya kekayaan intelektual. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber ya yang sangat berkompeten di bidangnya. Hari ini juga saya ditemani tamu-tamu spesial. Izinkan mungkin saya menyapa satu persatu tamu spesial saya malam ini. Dan untuk yang pertama, kalau misalnya sahabat pengayoman nonton tayangan kami bulan kemarin dengan topik yang sama, kami sudah hadir di Kabupaten Bone Bolango ya. Kalau sahabat pengayoman menonton mungkin sudah mengenal dengan baik beliau ya. Beliau adalah pimpinan kami, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo, Bapak Hantor Situmorang SPD MSI. Selamat malam Bapak. Izin mic-nya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sapa dulu ya. Siap. Sahabat pengayoman dimanapun saudara berada, terima kasih untuk bisa bergabung pada malam hari ini dari Delimbuto. Delimbuto dengan sejumlah atau sekelompok komunitas. Kami akan mensosialisasikan beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang hangat-hangatnya di dalam pembahasan dengan kelompok-kelompok masyarakat mungkin yang merasa terdampak dengan kehadiran undang-undang ini. Nanti kami akan mencoba mensosialisasikan ke saudara semua untuk lebih kita pahami lebih baik tentang apa maksud dan tujuan daripada undang-undang ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya mungkin saya boleh tanya kabarnya Bapak gimana Pak? Sehat Pak? Cerah ceria? Sehat, sangat sehat. Cerah sekali Bapak malam ini. Apakah Bapak sudah mengenal Kabupaten Gorontalo ini seberapa banyak Pak? Karena beliau ini adalah baru beberapa bulan di Gorontalo. Bapak sudah kemana aja nih Pak di Kabupaten Gorontalo? Sepertinya sudah saya jalani semua. Cuman ke pelosok, ke pedalaman yang belum. Oh, Ya. gitu. Tapi kalau kabupaten, kota, saya sudah keliling semua. Siap. Dan luar biasa memang Gorontalo ini luasnya, ya. Tapi memang panasnya ya. Kata teman-teman hanya 2 ya, panas dan panas sekali. Tapi kalau anak-anak saya bawa ke sini, makanannya Pak nggak enak katanya. Kenapa saya bilang? Enak sekali. Jadi bukan enak tapi cocok enak ya? sekali. Iya. Cocok. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kakanwil. Saya atas nama seluruh panitia juga berterima kasih sekali beliau berkenan hadir di sini walaupun capek-capek ya Pak. Tadi setelah syuting beliau berkenan hadir untuk membagi informasi bersama kita di sini. Sedikit saya informasikan di sini juga sudah hadir beberapa pelaku usaha ya. Pelaku usaha juga seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo yang malam ini juga sudah mendengarkan informasi bahwa di sini ada dialog interaktif. Baik, sahabat pengayoman, sudah hadir juga menemani Pak Kakanwil. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Pak Haji Ramlan Harun SMH. Beliau yang selama ini langsung bertatap muka ya, langsung berinteraksi dengan para pelaku usaha. Kalau para pelaku usaha dengan namanya Pak Haji Ramlan, tahu itu beliau udah lama di bidang UMKM khususnya di Gorontalo. Saya menyapa beliau. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Ramlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat pengayoman, kita ketemu lagi. Ya karena memang tugas kita selaku pelayan masyarakat, khusus untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, seperti itu Bu Vina. Saya dengar Bapak asli Kabupaten Gorontalo ya? Iya, asli Kabupaten Gorontalo. Kelurahan Hutuo. Oke. Iya, tolong disapa dengan bahasa Gorontalo. Gorontalo bisa lo. Bisa lo. Boleh habari. Oke, terima kasih Pak Ramlan. Hari ini kita benar-benar hadir di sini untuk ngobrol santai dengan masyarakat Limboto, khususnya para pelaku UMKM. Ngomongin tentang UMKM, siapa yang gak kenal beliau ini? Beliau adalah tamu spesial saya yang ketiga. Beliau adalah Kepala Bidang UMKM di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Cantik sekali malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lila Erlaya. Ya. Boleh sapa sahabat pengayoman? Oke, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali saya bisa hadir di sini bersama teman-teman sahabat pengayoman. Sahabat pengayoman dalam acara Kementerian Hukum dan HAM, dan alhamdulillah bisa hadir bersama-sama Bapak Pimpinan dan Kepala Bidang.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Lila ini jauh-jauh dari kota, sama juga ya, kita jauh-jauh dari kota, ingin memperluas jangkauan penyebarluasan informasi terkait perseroan perorangan. Mungkin saya ke Pak Kakanwil dulu, Bapak. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mungkin bisa sedikit Pak dijelasin ke para pelaku usaha, karena memang beberapa rumor, beberapa berita mungkin sedikit mempengaruhi pikiran-pikiran dari para pelaku usaha yang mungkin belum terlalu memahami kira-kira maksud dan tujuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini apa sebenarnya Pak? Apakah ini menyusahkan? Apakah ini memudahkan? Boleh mungkin tolong dijelaskan Bapak. Baik, terima kasih sahabat pengayoman dimanapun sudah berada. Malam hari ini kami menyampaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini sebenarnya lahir dari satu pemikiran tentang Omnibus Law. Ya, Omnibus Law ini adalah yang sering kita dengar sebagai undang-undang sapu jagat. Gitu ya. Artinya latar belakangnya sebenarnya pemerintah kita ini sekarang sedang overregulasi. Ya. Terlalu banyak regulasi, akhirnya muncul kesulitan di implementasinya, muncul beberapa overlapping kewenangan dan bahkan tabrakan gitu ya. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan harus ada Omnibus Law. Jadi ada penyederhanaan lagi tentang aturan-aturan ini, sehingga kenapa istilahnya Omnibus Law? Nah, ini istilah ini muncul dari sejarah bagaimana di Paris dulu ada mobil bus namanya. Betul. Ya, minibus tadinya jadi bus yang besar gitu ya, yang bisa menampung banyak orang berikut barang-barangnya. Jadi sepertinya sapu jagat untuk transportasi seperti itu. Nah, ini istilah ini berkembang terus dan sekarang namanya Omnibus Law. Jadi undang-undang sapu jagat. Jadinya kira-kira seperti itu aja sederhananya. Jadi undang-undang Cipta Kerja ini ada 11 klaster ya, yang di dalamnya nanti akan turun sekitar 45 PP-nya dan ada sekitar 5 perpresnya ya, kira-kira itu yang kami tahu. Dan yang sekarang ini yang sudah jadi undang-undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang juga diinginkan di masa pandemi COVID ini khususnya untuk mendorong dunia usaha supaya dunia usaha ini bisa bergerak maju dengan kemudahan berusaha gitu. Jadi sekarang diberikan kemudahan bagaimana memulai usaha gitu ya. Karena dari beberapa indikator yang dilakukan, salah satunya permasalahan kita adalah sulitnya memulai usaha gitu ya. Betul. Seperti itu. Makasih. Siap. Pencerahan yang sangat luar biasa karena mungkin orang ngomong Omnibus Law itu siapa? Ya, tadi sudah dicerahkan oleh Pak Kanwil asal-muasalnya kenapa sampai Omnibus Law dan mungkin sedikit penjelasan tentang apa sebenarnya tujuan ya dari diciptakannya undang-undang tentang Cipta Kerja. Nah, terkait topik kita malam ini Pak Kanwil, perseroan perorangan ya Pak. Itu salah satu klaster turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Banyak yang gabung malam ini Pak karena penasaran. Bisa nggak kita bikin perseroan perorangan tanpa syarat gitu loh Pak? Gimana caranya? Apakah itu bisa membantu kami untuk lebih berkembang lagi? Silakan Pak Kanwil. Baik, jadi memang kita ini baru tahap sosialisasi ya. Siap. Nanti jangan saya mau daftar hari ini gitu, belum bisa. Gitu ya. Secara konsep sudah semua sudah selesai, tapi dalam pergerakannya kita belum selesai kaitannya dengan persiapan teknologi informasinya. Karena sekarang perkembangan teknologi informasi ini juga
semuanya harus disinkronkan ya dengan database nasional dan juga kaitannya dengan pengamanan data dan sebagainya yang akhir-akhir ini juga heboh juga karena database itu bisa bocor gitu ya, bisa bocor dan dijual dan seterusnya. Nah, ini juga yang sedang sekarang diselesaikan. Ketika nanti ini sudah selesai, maka kita akan masuk ke launching ke pendaftaran online-nya. Gitu. Jadi malam hari ini kita masih melaksanakan sosialisasi tentang perseroan perseorangan, gitu ya. Jadi perseroan perseorangan ini salah satu produk yang dimunculkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai solusi ya untuk mempermudah khususnya UMKM, pengusaha mikro dan kecil untuk bisa memiliki satu badan usaha yang secara resmi atau secara formal diakui keberadaannya sebagai badan hukum. Nah, diberikan kemudahan dengan persyaratan yang sederhana gitu ya, sehingga dimungkinkan teman-teman yang akan dan sudah sedang ada di UMKM atau usaha mikro bisa menjadikan usahanya berbadan hukum. Dengan demikian akan memperoleh yang terutama kepercayaan dirinya muncul. Betul. Bahwa dia ini pengusaha gitu ya. Pengusaha dia direktur dan komisaris merangkap. Gitu brandednya dapat. Brandednya sudah dapat gitu ya. Kemudian secara legal sudah diakui bahwa ini badan usaha. Ada pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan. Ya, itu nanti diatur. Kemudian yang lebih penting lagi, dengan memiliki satu badan usaha, maka ini sudah resmi terdaftar dan bisa melakukan kontrak penyedia, misalnya kontrak makanan misalnya, apa saja usahanya bisa berkontrak dengan pihak-pihak yang memerlukan itu, karena sudah berbadan hukum. Wow. Nah, ini kan luar biasa ya. Luar biasa sekali Pak. Ya. Jadi kalau selama ini misalnya penjual bakso, tadinya bakso dalam gerobak gitu ya. Sekarang mau tingkatkan tetap pengusaha gerobak enggak apa-apa, tapi kan bisa mendapatkan akses modal untuk membuat gerobaknya lebih bagus lagi. Kemudian mungkin dari 1 gerobak jadi 3 gerobak, 4 gerobak dan seterusnya. Ya, nanti tentu ada nanti penilaian-penilaian dari pihak pemberi modal ya, dari perbankan misalnya. Tapi dengan adanya legalitas formalnya sebagai badan usaha, ini sudah mempunyai kekuatan posisi untuk mendapatkan akses ke permodalan. Seperti itu. Betul. Memang ini sangat mendukung karena seperti tadi yang sudah disampaikan, brandednya dapat ya. Jadi kemana-mana orang udah kenal karena memang sudah dapat brandednya. Tapi ngomong-ngomong tadi kata Pak Kakanwil, bahwa sekarang lagi viral, sudah tembus ya, database kita sudah bisa bocor kemana-mana. Saya ingat tadi saya dapat WA, tolong cek nama kamu ada nggak daftar penerima UMKM. Wow, ini tapi kemudian disusul lagi, wah hoax ini Mbak, nggak betul itu, katanya ada yang memakai identitas kita. Nanti kita akan tanya-tanya sama Ibu Lila, Bu Lila betul nggak nama kita ada di daftar penerima bantuan? Nah pada penasaran kan? Kira-kira nama kamu betul-betul terima bantuan atau enggak nanti kita ke Ibu Lila. Sebelumnya saya ke Pak Haji Ramlan dulu deh. Tapi sebelum ke Pak Haji Ramlan, saya ingatkan untuk yang pengen tanya-tanya boleh langsung, yang hadir langsung di sini boleh ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Untuk yang pengen tanya-tanya di live streaming kami di YouTube boleh langsung chat aja. Pertanyaan kamu nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber ya. Terkait ke Pak Haji Ramlan dulu ya, Pak Ramlan, Pak Kabid Pelayanan. Terkait UMKM, katanya mau berbadan hukum, tapi ada yang namanya sama. Contoh nih, kemarin ada yang namanya Sagela Olamita, maaf saya nyebut ya, Sagela Olau. Tiba-tiba ada lagi yang muncul Sagela
olah uolo gitu. Jadi cuma dinyambung-nyambungin. Nah, kira-kira dari sudut pandang kekayaan intelektual sendiri juga itu kan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak Ramlan ya. Boleh mungkin dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Bu Vina atas pertanyaannya. Jadi ada dua tugas ya dari Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mengimplementasi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ini tadi terkait dengan perseroan perorangan, pendaftaran perseroan perorangan yang disampaikan oleh Bapak Kanwil. Kemudian ada yang kedua ini terkait dengan pelayanan hak kekayaan intelektual. Jadi kalau sebagaimana yang kita ketahui bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah merupakan hasil olah pikir manusia yang dituangkan dalam wujud yang nyata, ya, yang memiliki nilai ekonomis. Nah, di sini yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat itu hak kekayaan intelektual. Nah, di dalamnya itu banyak. Ada hak cipta, ada merek, ada paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Nah, itu semua bagian dari hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari kreativitas manusia. Nah, khususnya kalau kita bicara pada malam ini terkait dengan UMK. Nah, lebih khusus lagi di situ ada terkait dengan branded, dengan merek. Nah, tadi kalau perbedaan antara nama sebuah badan usaha atau badan hukum ya, berbeda dengan nama merek yang bakal dipegang oleh suatu pengusaha, karena itu akan membawa kualitas dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha itu sendiri. Itu melekat terus merek itu, ya. Kalau untuk pendirian perusahaannya itu nama sendiri. Sampai kemarin waktu kita diskusi di acara sosialisasi, tempat kita sarankan kalau bisa untuk nama merek di sebuah usaha jangan di datanya itu disatukan, jangan disamakan, ya, antara nama dalam suatu perusahaan dengan nama di penggunaan dalam merek. Contoh. Ya. Contohnya mungkin ada nama badan usahanya PT Angin Ribut, tapi nama usahanya Angin Topang. Enggak, itu contoh ya kan? Itu kita contoh saja. Ini Aqua. Aqua ini kan milik dari PT Danon. Ya betul. Ya, Oke. Produknya air mineral, ya ini merek Ya. Aqua. Belum lagi yang biskuitnya, dia punya merek-merek tersendiri. Iya. Betul. Ya, itu seperti itu perbedaan. Iya. Oke, jadi ini buat para pelaku usaha yang akan nanti berbadan usaha, tadi sudah disampaikan, kalau bisa disatukan aja. Tapi kalau misalnya nih misalnya dia nama usahanya sudah lebih dulu nih, nama usahanya sudah lebih dulu, begitu dia mau mendaftarkan ke badan usaha, tapi ternyata sudah punya orang, badan usahanya sudah milik orang, itu gimana Pak? Berarti dia harus ganti dong? Justru itu kita sarankan daftarkan dulu mereknya dulu. Okay. Ya. Mereknya dulu. Supaya sudah dikenal, ya, kita sampaikan. Dan akan melekat di kualitasnya itu. Oh, biskuit ini, merek ini pasti enak, garing. Iya. Itu pasti sudah melekat itu, kualitasnya itu. Ya. Iya. Seperti itu, Bu. Iya. Jadi kualitas itu bisa lebih memperluas ya. Contoh biskuit tadi Kongguan, ini Konggue. Konggue di rumah. Baik. Ya, Konggue. Kita ke Ibu Lila dulu ya, Pak Rahman ya. Ibu Lila, lagi banyak nih di pandemik ini yang terima bantuan UMKM. Kira-kira siapa aja tuh Bu yang sebenarnya bisa dapat? Karena gini loh, karena kita lagi ngomongin yang lagi viral ya. Saya lihat di sosmed, sudah daftar belum? Orang yang nggak punya usaha rupanya dapat bantuan. Itu kok bisa Bu? Boleh mungkin dijelaskan? Ya, terima kasih. Terkait bantuan.
Jadi memang apalagi di masa pandemi ini banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah yang digelontorkan dari pusat, daerah juga banyak sekali, dan UMKM menjadi salah satu pihak yang banyak sekali bantuan dari seluruh kementerian lembaga. Jadi terkait bantuan ini yang sekarang ini lagi digenjot dari kementerian Pak, ada namanya bantuan produktif usaha mikro BPUM. Itu digelontorkan dari tahun 2020 dan sekarang sudah memasuki tahun kedua. Dan itu memang sasarannya banyak sekali. Untuk Gorontalo saja kemarin ada 63.000 UMKM yang dapat bantuan BPUM. Itu 2.400.000 untuk masing-masing UKM. Dan memang untuk yang tahun 2020 ada beberapa kekurangan dan setelah dievaluasi. Salah satunya adalah itu pengusulan datanya dari dinas, kemudian ada beberapa pengusul yang bisa mengusulkan UKM-UKM-nya, dan prosesnya hanya ada cleansing data karena ada berdasarkan dari nomor induk kependudukan dari NIK. Jadi urusan misalnya ternyata dia tidak punya usaha ataupun suaminya ngusul, istrinya juga usul, itu iya. Dari kementerian tidak ada validasi dan tidak ada verifikasi, sehingga dievaluasi untuk 2021 agak dirubah ininya prosesnya, sehingga dinas hanya satu pintu, jadi pengusul hanya dari dinas kabupaten kota, dan yang memverifikasi, yang memvalidasi, yang memfiksasi itu dari dinas kabupaten kota. Sehingga satu pintu dan lebih tersortir lah. Jadi misalnya yang double nama, double NIK, suami istri, anak dapat itu. Itu sekarang udah bisa baca ya? Insya Allah. Ya, karena yang ditakutkan itu kadang-kadang orang yang memang betul-betul perlu malah tidak dapat. Oke, Bu Lila, terkait perseroan perorangan nih, dari Dinas Perindak Provinsi sendiri mungkin ada langkah-langkah mungkin atau ada inovasi mungkin yang bisa dari dari kementerian ya, mungkin boleh dijelaskan Bu Lila? Iya, terkait perseroan perorangan. Ya. Jadi kemarin juga alhamdulillah kami juga ikut sosialisasinya, dan kami dari dinas sebenarnya sangat mengapresiasi. Jadi UKM-UKM yang kita bina sebenarnya kan untuk legalisasi UKM itu sangat diperlukan. Iya, betul. Yang pasti itu bisa lebih kredibel, UKM-nya bisa lebih kredibel. Jadi kalau misalnya sekarang UKM ini banyak yang masih belum izin, itu pasti karena ada beberapa persyaratan perizinan yang memang kita haruskan untuk UKM bisa berproduksi dan mempunyai produk yang lebih bagus dan lebih berkualitas. Jadi untuk izin karena yang pertama lebih kredibel, kemudian juga UKM ini bisa lebih mempunyai, sekarang kan bantuan pemerintah itu pasti harus ada izin, punya badan hukum. Kemudian yang apalagi yang sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk melakukan ada aplikasi bela pengadaan. Jadi OPD pemerintah, kementerian, lembaga kita dorong agar bisa mendapatkan menjadikan penyedia ini adalah UKM. Jadi UKM bisa menjadi penyedia, dan syaratnya apa? Harus punya badan hukum. Masya Allah, berarti memang betul-betul ya ada, kalau kita bilang korelasi. Jadi memang ada keterkaitan. Memang ini memang betul-betul cipta kerja ya, satu pintu aja. Jadi yang memang pelaku usaha yang ingin lebih berkembang didukung oleh pemerintah daerah, namun harus berbadan hukum. Baik. Nah ini sudah rame ya di chatnya ya. Tapi nanti dulu. Saya mau ke Pak Kakanwil dulu. Pak Kakanwil.
Rupanya banyak, khususnya di Gorontalo. Pelaku usaha itu juga ASN, Pak. Karena mungkin dari dari segi merasa mungkin punya skill satu. Yang kedua mungkin iya networknya lebih banyak, Pak, jaringannya lebih banyak kalau ASN. Terus juga kemudian iya modalnya mungkin ada karena kan punya gaji, punya penghasilan. Kira-kira ASN ini bisa nggak menurut Bapak kira-kira perkembangan bisa lebih berkembang di dunia? Pak jangan bilang resign aja, dagang sono, jangan ya. Saya minta pendapatnya Pak Kanwil deh. Baik, sebenarnya kalau bicara ASN itu sudah jelas di PP 53 sudah dijelaskan, di Undang-Undang 14 juga, di Undang-Undang nomor 4, nomor 5 ya, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 juga sudah jelas hak dan kewajiban, larangan dan sebagainya. Jadi kalau ASN ya tidak dibuka kesempatan untuk menjadi pengusaha lagi, gitu ya. Ya, tidak dibuka, jadi tekunin aja sebagai ASN. Saya nggak bilang resign ya. Ya, silakan saja tapi jangan atas nama yang bersangkutan. Bisa keluarga, kalau istrinya belum punya usaha ya silakan, atau anaknya atau keluarganya. Tapi seperti itu. Ya, saya juga ingin menyampaikan supaya lebih detail lagi kemudahan dalam pendirian perseroan-perseorangan ini. Tadi kan sasaran kita bagaimana masyarakat khususnya yang sudah tergabung di dalam usaha mikro dan kecil menengah ini bisa masuk memperoleh badan hukum ya. Kami sampaikan bahwa pendirian perusahaan perseroan dilakukan secara deklaratorik ya. Jadi tidak cukup mengisi form yang akan disediakan di laman ahu.go.id, jadi tidak perlu ada notaris. Ini juga yang sangat memudahkan. Jadi cukup pernyataan pendirian saja yang melalui online gitu ya, online. Kemudian bahwa pendirian juga dibebaskan dari kewajiban pengumuman dalam lembaran berita negara. Ini juga membantu sekali karena kalau pendirian PT melalui akta notaris itu kan harus diumumkan di lembaran negara seperti itu. Nah ini dalam proses pendirian ini sudah ada skemanya. Proses pendirian perseroan-perseorangan ini cukup membuka laman ahu.go.id. Nanti di sana pemohon mengisi pernyataan pendirian ya. Kemudian pemohon mengunduh bukti pendaftarannya. Seperti itu. Nah, yang lebih detailnya bahwa pernyataan pendirian perseroan-perseorangan ini pengganti akta pendirian perseroan ya. Jadi data dari pernyataan pendirian ini meliputi nama perseroan perorangan. Itu harus diisi apa namanya gitu ya. Itu yang dijelaskan tadi terkait dengan merek dan sebagainya. Ya. Kemudian domisili dan alamat perseroan-perseorangannya harus jelas. Kemudian data pendiri dari perseroan perorangan tersebut. Ada NPWP dan nomor induk kependudukan pendiri. Kemudian kegiatan usahanya apa? Kegiatan usahanya apa gitu. Kemudian dia juga memberikan modalnya, berapa modalnya di situ ya. Nanti secara detail permodalannya akan diatur dalam lagi dengan peraturan menteri ya. Karena bisa saja modal disetor, modal kan seperti itu ya. Modal itu enggak harus disetor sekaligus, misalnya modalnya 100 juta, berapa dulu disetor gitu. Itu nanti akan ada petunjuk lebih teknis lagi kan gitu ya. Tapi yang secara persyaratan pendirian yang diperlukan ini kan sedikit sekali gitu ya, tidak terlalu banyak berkas yang diperlukan. Cukup ada sudah mempersiapkan nama perseroan perorangannya apa,
kemudian domisilinya di mana, kemudian data pendirinya harus jelas dan sudah secara hukum dinyatakan layak gitu ya. Jadi sudah harus punya nomor induk pendudukan, NPWP, ya. Kemudian ya kegiatan usahanya apa saja. Kemudian permodalan, dan di sana nanti ada lama waktu pendirian. Ya. Jadi waktunya bisa ditentukan, ini 3 tahun, 4 tahun, atau nanti di dalam perjalanan ketika usaha ini, kita bergabung saja dengan teman penyedia yang lain menjadi satu badan usaha baru lagi, maka ini ada pengalihan ya, pengalihan, dan tidak bisa lagi perusahaan perorangan, sudah menjadi perusahaan terbatas. Nah, inilah yang akan didorong nanti menjadi perusahaan terbatas yang melalui akte notaris, kan seperti itu. Jadi sepertinya memang perusahaan perorangan ini bagi pemula sangat baik sekali gitu ya, bagi sangat pemula. Karena kalau kita lihat sekarang pendirian PT itu bisa bergabung 2-3 orang, tapi yang mengerti usahanya hanya 1 orang saja, bisa jadi begitu gitu ya. Tapi yang memiliki 3 orang. Nah, dengan munculnya perusahaan perorangan ini, nanti kemungkinan yang bergabung itu mereka yang sesama atau beberapa jenis usaha, tapi memang mereka real, memang pengusaha gitu. Secara real punya usahanya. Nah, itu barangkali yang sebagai gambaran yang kita sampaikan. Makasih. Iya, terima kasih Pak Kakanwil. Kebetulan mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang yang sama, pertanyaan sama. Syarat-syaratnya apa? Tadi sudah dijelaskan ulang-ulang, saya rasa sudah sangat jelas ya tadi Pak Kanwil menyebutkan cukup nama aja, cukup domisili, cukup NIK ya, nomor induk kependudukan, cukup jenis usahanya. Nah, terkait modal, ada yang sudah slow nih Pak. Tadi dengar harus 100 juta, oh enggak ya Pak ya, bisa dimulai dari 0 ya. Tadi udah dengar, 100 juta. Enggak, itu mungkin nanti akan dijelaskan Bu Lila. Bu Lila, apa namanya, kategori mikro itu dari berapa ke berapa, kategori menengahnya kecil itu dari berapa ke berapa, biar pelaku usaha ini tahu gitu loh, mereka nanti masuk kategori mana gitu. Silakan Bu Lila. Ya, terkait mikro kecil menengah ya. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang 20/2008 bahwa kategori usaha mikro itu asetnya dari 0 sampai 50 juta. Jadi 50 kecil 50 sampai 200 sampai 5 miliar, dan besar itu 5 miliar ke atas. Tapi memang sekarang ada PP nomor 7 2021 yang jadi untuk mikro itu lebih sampai 200 juta. Jadi 0 sampai 200 juta itu masih dikategorikan mikro. Sehingga itu terkait dengan kewenangan antara kabupaten dan provinsi. Jadi kalau misalnya dikategorikan memang di Provinsi Gorontalo masih sangat dominan mikro dan kecil memang. Begitu. Baik, terima kasih Bu Lila. Sebelum saya lanjut, mungkin ada dari sini yang mau tanya-tanya, silakan kita kasih kesempatan untuk pengunjung. Ya, silakan. Panitia mungkin boleh mic-nya. Silakan sebutkan nama. Tidak perlu domisili karena kita sedang tidak menerima persyaratan. Nama aja Pak cukup. Bisa. Mungkin agak sedikit mendekat Pak, mungkin kejauhan, silakan. Biar keambil kamera juga. Halo. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Loh, nah, Rizky Pakaya. Ya. Ini ada beberapa hal yang akan saya kan mengenai perseorangan ini. Yaitu ada dua pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan perseorangan sama kedudukannya di mata hukum? Dan yang kedua, apakah nama yang sudah ada, misalnya kita sudah ada nama di CV atau di PT, gitu. Apakah masih bisa mendirikan satu lagi perseroan perseorangan? Terima kasih. Oke, apakah sama persamaannya di mata hukum? Pak Kabid, Pak Haji, silakan. Gimana ulangi pertanyaannya? Apakah perseroan perorangan ini sama persamaan di mata hukum katanya? Sama dengan apa, Pak? Oh, sama dengan perseroan terbatas, itu harus dijelaskan. Sama kedudukannya di mata hukum, Pak, dengan PT katanya. Ya, jadi memang ada perbedaan antara perseroan terbatas dengan perseroan perorangan. Kalau perseroan terbatas, bagaimana sampaikan Pak Kanwil tadi, itu harus melalui akta notaris pendiriannya. Ada akta pendirian melalui akta notaris. Untuk proses selanjutnya setelah ada akta pendirian notaris, ya di akta itu kita pasti akan menyebutkan maksud dan tujuan dari pendirian usaha badan hukumnya kita. Itu jelas, ada klasifikasinya itu. Ada 1.600 sekian jenis usaha. Itu harus kita tentukan. Nah, setelah itu baru notaris mengajukan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM. Ada pengesahan, ya itu bahasa pengesahan. Kan ini kan status hukumnya. Pertanyaan tadi status hukumnya, pengesahan. Kemudian setelah itu baru diajukanlah ke sistem OSS, Online Signature Submission. Nanti keluarnya NIB, nomor induk berusaha. Perbedaannya dengan perseroan perorangan ini adalah pendaftaran. Artinya dicatatkan, tidak perlu ada akta notaris. Ya. Jadi usaha Anda itu tercatat di registrasinya pemerintah. Ya. Kegiatan usahanya jelas, tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, tapi dia dengan proses pendaftaran. Artinya pencatatan. Perbedaannya di situ. Ada di PT di atas ada pengesahan, di bawahnya ada pencatatan. Dan dua-duanya sama, punya legalitas, punya dasar hukum. Ya, gitu. Karena statusnya berbadan hukum. Mungkin lebih, maksudnya mungkin seperti ini Pak. Ya. Apakah mungkin bisa ikut bersaing dengan perseroan terbatas ya, dengan PT, dengan CV, misalnya ada lelang atau ada proyek gitu, bisa nggak nih perseroan perorangan ikut bersaing dengan perusahaan besar gitu loh Pak? Ya, kalau itu tidak sampai. Itu tadi mangkut-mangkut katanya. Oh iya benar-benar. Untuk ikut lelang. Ini hanya untuk pendirian usahanya saja, supaya ada kemudahan ketika berinteraksi dengan pihak lain, ada kemudahan ketika dia meminjam uang di bank itu. Ya, kalau untuk dasar untuk lelang tidak sampai ke sana, untuk ikut tender UMKM tidak. Ini hanya untuk kegiatan usahanya. Ini ada tambahan Pak Kanwil? Silakan. Terima kasih, itu pertanyaannya bagus. Jadi ada perbedaannya, ada persamaannya. Ya persamaannya ini sama-sama badan usaha juga, legalitasnya ada. Jadi pendirian perusahaan perseorangan ini sudah diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Jadi jelas, dasar hukumnya jelas, oleh karena itu legalitasnya juga ya sama. Perbedaannya ya tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Tapi yang belum dijawab oleh saudara saya ini tadi, kalau perusahaan perorangan namanya PT Angin
perusahaan perorangan angin ribut, kemudian pada pemilik yang sama dibuatkan lagi PT, atau PT-nya sudah ada dibuatkan lagi perusahaan perseorangannya. Kira-kira itu tadi yang belum dijawab. Ini tugas Bapak yang jawab ini. Iya, Gitu betul. Ya, jadi kalau soal pendirian legalitasnya ini sudah sama sebenarnya. Hanya saja yang satu harus melalui akte notaris. Kalau yang perusahaan perorangan cukup pernyataan pendirian. Jadi tidak perlu akte notaris. Tapi sama-sama diakui keberadaannya, legalitasnya juga ada sama-sama. Karena perusahaan perorangan ini juga ada mekanisme di dalam yang harus diikuti. Misalnya laporan keuangan, tetap harus membuat laporan keuangan, laporan pajak, tetap harus ada. Kemudian ada juga pembubaran, pailitan dan sebagainya, sama seperti PT lazimnya gitu ya. Tapi ya ada hal yang membedakan tadi. Nah ini saya persilakan Pak Ramlan, bisa enggak PT-nya angin ribut akte notaris ya, artinya penyertaan modal beberapa orang dengan perusahaan perseorangan angin ribut gitu. Nah ini masalah Betul, Pak. merek ya. Jadi ini yang harus dijelaskan. Kalau ini di aturannya belum tuntas, ya sebaiknya memang ya kita tunggu saja. Silakan Pak Ramlan. Silakan Pak. Mungkin untuk jawaban sementara dulu Pak Kanwil, izin Pak Kanwil. Jadi kalau Anda sudah memiliki PT, artinya kegiatan usaha Anda kan sudah besar, karena sudah persoalan terbatas. Belum dari segi permodalan. Kemudian Anda mau mengambil lagi bagiannya atau jatahnya usaha mikro dan kecil kan juga sudah terlalu ini kan. Misalnya, Ya. misalnya di PT itu ada beberapa orang nih Pak, dan dia mau berusaha sendiri, dan dia mau bikin, saya mau pisah gitu, saya mau bikin sendiri, bisa nggak itu? Itu mungkin Karena di kriteria untuk usaha mikro kecil itu ada kriterianya Bu Ilya, tidak sembarang ini usahanya. Walaupun modalnya itu 0 sampai 5 miliar nantinya yang untuk UMK, tapi tetap ada kriteria bahwa ini memang masuk kelompok usaha kecil, mikro kecil. Seperti itu sih kalau saya melihat, karena dia sudah punya PT, dia mau coba masuk lagi. Karena ini mumpung ini perseorangan, mumpung sendiri, saya bisa berdiri sendiri, tidak perlu ada kelompok-kelompok, misalnya seperti itu kan. Iya. Ini Bu Lila greget mau nambahin katanya. Beliau mau tambahkan, silakan Bu Lila. Iya, saya ingin menambahkan terkait pertanyaan apakah UMKM itu bisa ikut tender atau lelang gitu ya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa di bela pengadaan, belanja langsung pengadaan, itu kita genjot bagaimana produk-produk UKM bisa mengikuti lelang-lelang yang ada di OPD-OPD pemerintah, jadi di pemerintah dan kementerian lembaga. Jadi kalau misalnya Bapak sudah punya badan hukum dan punya ada persyaratan-persyaratan, sehingga ini kita baru juga mau ada penandatanganan MOU dengan marketplace seperti misalnya ini restoran di Limboto. Jadi kalau bisa sudah mendaftar di bela pengadaan ini, jadi OPD bisa langsung pesan. Jadi catering ini bisa langsung jadi penyedia, misalnya untuk makan minum, kemudian untuk ATK, fotokopi usaha kecil itu bisa ikut. Jadi yang penting memang kalau misalnya kendalanya modal, jadi kita kerjasama dengan berbagai marketplace. Jadi kita kalau kayak untuk makan minum, OPD hanya pesan di Grab yang akan ada dana talangan ke restoran-restoran itu. Kalau misalnya masalahnya pembayaran ya, karena kalau OPD kan pasti harus ada spend waktu berapa lama untuk pembayaran. Jadi kita dorong bagaimana UKM itu bisa menjadi penyedia di pemerintah dan kementerian lembaga. Wow. Demikian. Syaratnya harus ada badan hukum memang. Iya. Jadi sangat pas kalau misalnya memang Bapak Ibu sudah ada di mendaftar tercatat di perseroan perorangan ini, bisa langsung kita kerjasamakan dengan, sekarang ini kita kerjasama dengan Grab dan MBIS Marketplace.
Oke, ini gara-gara Bu Lila, gara-gara Bu Lila ngomong, katanya sudah bisa ikut lelang yang penting berbadan hukum. Banyak sekali pertanyaan Pak Kakanwil, kapan kami bisa mendaftar? Sudah pada nggak sabar. Oh gitu, silakan Pak Kapit, mungkin ada menjawab pertanyaan ini. Katanya, Pak, kapan saya sudah nggak sabar nih pengen mendaftar perseroan perorangan. Dari kemarin katanya kita sudah melakukan sosialisasi, kira-kira kapan gitu bisa mulai websitenya udah bisa diakses gitu loh Pak. Kalau perseroan perorangan kan masih tadi sampaikan Pak Kanwil, untuk launching aplikasinya masih sementara kita Iya. dari pusat dari Dirjen AHO. Tapi untuk kegiatan usaha Anda, alangkah baiknya juga jangan lupa itu daftarkan hakinya, hak kekayaan intelektualnya, khusus untuk merek. Betul. Ada hak cipta. Ini saya lihat ini Deli Mutu. Deli Mutu ini Pak, ownernya siapa? Pak Fahri dan Ibu Sri. Nah, Pak Fahri ini kalau saya lihat dari namanya, ini kan bahasa daerah ya, Deli Mutu. Dari Limboto. Kalau bahasa Indonesia seperti itu, Deli Mutu dari Limboto. Nah, itu daftarkan mereknya Pak. Daftarkan mereknya. Jangan sampai dari kita yang ada di tempat ini, kemudian ada itikat tidak baik, pulang ke rumah, ke kota, buru-buru dia daftarkan ke Pak Indra. Daftarkan itu merek Deli Mutu. Ya, keluar sertifikatnya, karena sekarang proses pendaftaran merek itu dengan Cipta Kerja sudah lebih cepat lagi Pak, tinggal 8 bulan untuk proses pendaftaran merek. Kemudian dia sudah mengantongi sertifikat, mau tidak mau mereknya Bapak harus Bapak ganti, harus Bapak rubah ya, karena Deli Mutu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan Deli Mutu itu tadi sempat dipromosikan oleh Bu Vina, di sini sudah terkenal, ya kan? Sudah banyak pengunjung, makanannya enak, ya kan? Itu. Jadi selain kita mempertahankan kualitas menu makanan di tempat ini, kita juga harus bisa ada legalitas, ada pengakuan dari negara terhadap branded yang kita miliki, agar tidak diambil oleh orang lain. Tidak usah jauh-jauh. Pernah dengan kasus ayam geprek Bensu, ya kan? Itu yang daftarkan itu orang dalam juga. Luar biasa keuntungannya. Akhirnya si ini kan membayar royalti kepada si karyawannya sendiri, karena karyawan sudah mendaftarkan. Ini satu kerugian. Jadi penting sekali untuk perlindungan merek. Belum lagi hak cipta. Hak cipta kalau Anda biasa mengarang lagu, bisa membuat musik, ya, atau biasa membuat puisi, membuat tulisan, catatkan hak cipta Anda ke Kementerian Hukum dan HAM agar tidak diambil oleh orang lain. Ya, ada hak cipta, ada merek, ada desain industri. Ya, saya lihat Gorontalo ini paling banyak mungkin produk-produk UMKM-nya Bu Lila. Misalnya tempat tisu, luar biasa itu. Dari apa? Ada yang dari Bia, dari memang hasil-hasil dari Gorontalo. Tapi saya bilang sayang sekali, karena ini tidak didaftarkan. Takutnya mau diambil oleh orang lain, baru kita tinggal gigit jari. Hati Allah. Kita pekarya itu, tapi orang lain yang punya. Kita bayar-bayar royalti pada orang. Padahal ini karyanya kita. Seperti itu Maria. Jadi sambil menunggu persoalan perangan, alangkah baiknya juga kita lindungi produk kita dengan hak, perlindungan hak kekayaan intelektual. Baik, sahabat pengayoman ya, sudah panjang nih diskusi kita malam ini, dan tidak seperti biasa di dialog-dialog biasanya Pak Kakanwil, mereka memberikan pertanyaan, kita menjawab. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan, ada hadiah untuk yang menjawab. Pertanyaan pertama dari Pak Kakanwil. Ini sudah ada hadiah ya yang disediakan oleh panitia untuk pengunjung di sini yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan dari Pak Kakanwil. Pak Kakanwil silahkan bertanya yang gampang-gampang, jangan tanya siapa Presiden Zimbabwe. Iya Pak Kakanwil yang kasih pertanyaan. Siap-siap ya pengunjung. Pak Kakanwil sementara mengira-ngira, silakan Pak, mana ininya?
Ya, silakan yang mau mendapat hadiahnya itu besar sekali. Ya. Baik, pertanyaan dari saya. Tadi saya sudah goyang ya. Pertanyaan saya, sebutkan kemudahan untuk mendaftarkan perusahaan perorangan. Itu aja. Wow, boleh ada nepotisme? Nggak boleh, panitia nggak boleh ya. Karena panitia sudah ikut kemana-mana sama Pak Kanwil, pasti udah tahu nih. Ini di sini juga sudah banyak ya hadir pelaku-pelaku usaha di sini juga food court yang pertama, banyak sekali penjual-penjual yang ikut menyaksikan. Silakan Bapak Ibu yang menjawab. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan perseorangan yaitu tanpa melewati akta notaris. 2, modalnya bisa dari 0 rupiah. Ketiga, persyaratannya cukup mudah, cukup NIK, NPWP, nama usaha, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja. Belum tentu benar loh. Saya hanya yang memberikan pertanyaan. Apakah itu maksud dari pertanyaannya? Silakan Pak Kanwil. Betul apa salah Pak Kanwil? Betul. Sudah ya. Cuma kurang nama perusahaan perseorangannya harus dibuat dulu ya. Namanya apa, terus bergerak di bidang apa, gitu juga harus disampaikan. Makasih, tapi secara umum dia sudah paham. Iya, makasih. Baik. Boleh langsung maju ke depan, akan diserahkan Pak Kanwil, hadiahnya dibagi 2 ya karena nggak lengkap. Di depan, ya. Silakan Pak Kanwil. Baik. Wow. Ini ada yang tanya Pak, yang nonton live streaming bisa dapat juga nggak? Dikirim lewat apa? Nanti mungkin panitia bisa sediakan voucher ya, voucher pulsa. Besok-besok kita masih ada lagi kan sosialisasi. Ada voucher pulsa yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Karena kita di sini berbagi ilmu dan informasi harus juga ada outputnya. Baik, selanjutnya masih ada lagi yang mau hadiah? Masih banyak tapi bingung jawabnya. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Ibu Lila. Kasih pertanyaan mereka Bu Lila. Ya, mungkin mudah-mudahan ada yang menyimak penyampaian saya tadi. Tahun 2020 yang terima BPUM kemarin berapa ya? Mudah-mudahan ada yang nyimak. Saya menyimak Bu. Kagak boleh, di sini saya kasih kisi-kisi. Coba nonton tadi di YouTube ada rekamannya. Saya kasih kisi-kisi 60 titik-titik. Ayo, ada yang ingat? Mendekati boleh ya Bu ya? Ada yang bisa jawab? Wah Pak ya nih kalau udah angka pasti, apalagi malam-malam begini. Ada yang bisik-bisik 60 berapa? 60 berapa ini? 60 berapa? Nggak bisa dijawab. Sayang banget ini dia dibawa pulang. 60 titik-titik ribu. Ayo coba jawab Pak Weli. Jawab aja. Pak Weli jawab aja 63.000.
Salah ya, betul ya? Siapa yang mau jawab? Ayo, udah dikasih kisi-kisi. 63.000. Wah, berarti hadiahnya tas doang. Tadi isinya keluarin. Kasih. Enggak, betul nggak? Betul nggak? Boleh nggak? Betul, betul. Waduh. Nanti belakang kasih saya ya yang kasih kisi-kisi. Ayo silakan Mas Rizky. Ayo. Silakan. Baik, terima kasih. Masih mau lagi? Tenang, hadiahnya masih ada 70.000. Ya. Pertanyaan, kita udah masuk jam berapa ini? Kayaknya, oh ya bentar lagi. Masih satu pertanyaan terakhir dari Pak Ramlan. Silakan Pak. Ayo semua siapkan Google. Saya juga kasih pertanyaan. Silakan. Pertanyaan saya itu terkait dengan materi tadi tentang hak kekayaan intelektual. Tadi saya sempat di awal tadi saya sempat menyebutkan ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual. Ya, ada 7 ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual. 3 tadi saya sudah sampaikan. 3 saya sudah sampaikan. Ada merek, hak cipta, dan desain industri. Ada 7 berarti ada sisa 4 lagi. Nah dari 4 itu tempat disebutkan. 4 yang di luar dari 3 itu disebutkan ruang lingkup dari hak kekayaan intelektual. Pak Kabit, ya. Ada bisik-bisik katanya jangan terlalu susah udah malam katanya. Tapi kali aja ini bisa 2 jawab. saja, 2 saja, tidak usah 4, 2 saja. 2 Selain saja. hak cipta, merek, sudah lupa. Saya tak lepas 1. Ya, silakan. Sini. Jawabnya dekat-dekat sini. Oke. Wah, orang Limboto nih keren-keren nih. Pinter-pinter. Iya. Iya, sama. Ya. Paten, padahal yang pertama udah nggak diperbaiki lagi nih, betul nih? Yakin? Nah lo, ya. Paten sama apa? Ayo, kamu jangan ragu-ragu. Paten dan merek hak cipta. Oke, kita tanya dulu yang bertanya. Betul atau tidak, Pak? Ya, indikasi kalau indikasi intelektual komunal, ya, yang saya sebutkan 7 tadi itu hak intelektual individual, milik orang per orang. Tapi kalau indikasi geografis itu milik kelompok. Tapi tadi sudah diralat tadi ya. Iya. Tadi sebutkan paten, rahasia dagang, baru diganti rahasia dagang, diganti indikasi geografis. Iya. Tapi akhirnya dia balik lagi ke rahasia dagang. Iya. Kayaknya sudah benar. Jawabannya betul ya? Benar sekali. Iya. Jadi Pak Amir hadiahnya sudah habis, maaf ya. Mana Pak Amir, silahkan. Ayo ke sini, terima hadiahnya. Baik, seru sekali ya sharing kita malam ini. Jadi ada feedback ya dari pengunjung, dari yang menonton live streaming juga di Humas Kemenkumham Gorontalo. Mereka juga sudah banyak
yang memberikan respon, namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Ini sudah masuk udah mau jam 9. Sayang sekali waktu kita di Kabupaten Gorontalo sudah harus sampai di sini. Namun sebelum closing, saya mau minta closing statement dulu dari Pak Kanil dulu. Bu Lila dulu, silakan. Ya, dari saya, kami dari pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mengharapkan UKM-UKM yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya ada yang di Kabupaten Gorontalo ini, sudah memiliki badan hukum dan insya Allah bisa memiliki daya saing yang kuat untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di secara nasional. Demikian. Lanjut ke Pak Ramlan ya Pak. Mungkin terakhir Pak Kakanwil. Pak Ramlan dulu. Ya, terima kasih. Jadi closing statement dari saya, karena saya membawakan materi tentang haki, jadi jangan lupa tetap Anda lindungi karya intelektual Anda, baik dari segi hak cipta, ya. Tadi saya uraikan tadi ada musik, ada sastra, ya, ada seni sastra dan ilmu pengetahuan. Program komputer, ya, kalau Anda mahir dalam membuat sebuah program komputer, catatkan sebagai karya cipta. Merek, paten, desain industri, desain tata letak terpadu, dan pencatatan rahasia dagang. Itu penting sekali. Dan itu pelayanan itu hanya ada di kantor wilayah. Walaupun ada juga konsultan haki itu, tapi khusus di Provinsi Gorontalo, pendaftaran hak kekayaan intelektual ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Karena di Gorontalo belum ada konsultan haki. Itu saja Mbak Fi. Baik, dan closing statement terakhir dari Kepala Kantor Wilayah, Pak Hunter, silakan. Baik, terima kasih sahabat pengayoman ya. Ya. Dimanapun berada pada malam hari ini, kami menghimbau ke seluruh masyarakat untuk mari kita mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing kita dalam berusaha dengan mendaftarkan perusahaan perseorangan. Ya. Kita berharap dengan munculnya pengusaha-pengusaha baru, maka lebih prudent untuk melakukan usahanya dan pemerintah menjadi terbantu karena yang kita tahu saat ini hasil survei bahwa usaha kecil menengah menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu dengan munculnya pengusaha-pengusaha baru, perseorangan ini akan banyak menyerap tenaga kerja dan ekonomi kita akan bisa bangkit khususnya di masa pandemi COVID ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu sahabat pengayoman mempersiapkan diri untuk saatnya nanti dibuka pendaftaran ini, kita sudah punya persiapan yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum saya close, saya informasikan yang masih pengen, yang belum sempat ikut hari ini atau masih pengen ikut lagi mendengarkan informasi-informasi dari kami, besok kami ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Masih dengan ketiga narasumber ini, kami juga hadir secara live ya di YouTube-nya Humas Kemenkumham Gorontalo. Jadi jarak itu tidak membatasi ya, sahabat pengayoman masih bisa ikut terus kemana perjalanan kita mensosialisasikan perseruan perorangan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada ketiga narasumber. Terima kasih untuk kehadirannya dan sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo. Saya Martina Sapii
Pamit, undur diri, sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.